Hai sobat, Sobat, gue Gafar. aku Anya. Jadi kita di sini mau jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah ada di question box Instagram. Ya, pertanyaannya lumayan banyak sih, cuman kita pilih-pilihin yang penting-penting aja Kalau kan. pertanyaan seputar kita berdua. Kita pilihin yang penting-penting juga aja. Tapi nanti ada juga sih yang bakalan yang sampah-sampah gitu. Pasti banyak banget sih yang kalau misalnya yang sampah-sampah pasti banyak banget. Ya liatin aja flow-nya. Jadi pertanyaan pertama dari Nur Safira. Katanya, jadinya kalian gimana persiapannya dengan adanya corona ini? Apakah diundur? Jadi Bapak coba menjawab. Ya kita nurut sama pemerintah sih, mau nggak mau. Nah, ada pandemi corona ini. Sebenarnya gue juga turut prihatin sama pasangan-pasangan di luar sana yang sebenarnya udah mungkin udah dari tahun lalu, terus udah Karena pasti dari persiapannya nggak sebentar. ya Tapi kalau bilang diundur, sebenarnya kita masih belum ada Tahu. kepastian gitu. Soalnya kita juga nggak bisa prediksi apa-apa. jadi kalau misalnya ditanya diundur atau enggak, sebenarnya kita masih belum tahu. Pokoknya kita berdoa yang terbaik aja. Ya buat yang nanya diundur atau enggak itu udah dijawab ya. Ada Kak Karin nih. Ada Kak Karin. Hah? Jadinya kapan, Gop? Kalau ijab dulu gimana? Santai aja, nggak usah ngegas. Tanda tanyanya banyak banget, Bang. Jadi ini juga jadi pertimbangan antara dua keluarga kita. Sebenarnya emang pengen akad dulu ya, kita tuh pengen akad dulu. Gimana? Kalau misalkan kayak resepsi itu kan perayaan itu tuh bisa dilaksanain kapan aja kan. Intinya akan ada pertimbangan. Ya nggak mau diundur-undur lah sebenarnya, nggak ada yang mau juga. Ya benar. Sering berantem gak sih kalian? Terus supaya jaga emosi gimana? Jadi sebenarnya kita berdua itu nggak pernah berantem. Orang-orang tuh banyak yang udah bilang hati-hati kalau misalkan mau nikah. Biasanya tuh suka ada cobaan-cobaan gitu. Terus aku juga sering ngomong ke Gafar, kita tuh kayak bakal berantem deh. Kayak ya kita sering berantem, kayak berantem aja tuh sering sebenarnya. Cuma nggak yang Gede banget. nggak yang lebay-lebay gitu. Kita berantem juga cuma bete-betean doang. Gue tuh megang HP, cuman males bales chat gitu. Emang orangnya Iya beda kalau rada misalkan PDKT emang balas dulu. karena ya menurut gue kalau misalkan ya lu mau apa ya, mau sampai kapanpun lo kayaknya bakal terus ada pertengkaran nggak Pasti sih ada. semuanya. Semua hal-hal yang apa yang berbau hubungan tuh pasti ada pertengkaran. Entah itu masalah yang gede, entah itu masalah yang kecil. Tapi tergantung gimana cara lo semua pada ngadepinnya aja sih. Kayak misalkan nih analoginya kayak kasur lu berantakan, ya kan? Lu kan harus ada dua cara. Lu mau ngerapin kasurnya, apa lo mau ganti sama yang baru, gitu aja intinya, ya kan? Nah sama juga. Ya itu kan ganti yang baru atau mau benerin kan nggak ada yang tahu, ya kan? Kan tergantung dari kalian gimana cara nanganinnya, intinya gitu sih. Gitu deh. Kenapa akhirnya milih Gafar dari sekian banyak laki-laki yang deketin kamu? Wow, banyak banget emang yang deketin aku. Terus tahu itu kenapa akhirnya milih aku? Abisnya ada yang deketin aku Gafar doang. Prep. Bukan, maksudnya kan kita belajar kenal aja, kenal. Tapi ternyata cocoknya, nyambungnya, terus ya apa ya? Ya gitu deh. Gitu. Itu tuh bonus. Carinya tuh yang nyaman, yang cocok, yang memberi kepastian, yang pasti. Kan kamu juga di PHP kan? Single atau taken? Hah? Atau Single. Kenapa nanyanya gitu? kenapa mau cepet nikahnya? Tapi BTW kalian cocok banget. Makasih. Thank you. Ya, lanjut. Nanti nikahnya mau pakai adat apa? Adat genggong. Adat genggong aja. Adat apa? Ya adat apa ya? Aku Betawi, kamu Betawi, kita Kita apaan? Betawi. Love dong.
Aku Betawi, kamu Betawi, Kita masih pakai berdua adat tuh Betawi. Dayak. Siapa sih yang nanya? Ada teman aku namanya Oh. Dewi, mas. Tahu nggak? Lanjut. Itu tadi pertanyaan apa sih? Lanjut. Apa yang bikin Anya percaya kalau Gafar orang yang tepat dan sebaliknya? Kamu duluan. Peong. Kan nanya duluan itu di situ tadi. Udah. Aku liat Gafar perhatian banget, perhatian dan ada aksinya gitu loh. Udah gitu dia tuh sayang banget sama ibunya. Kan banyak yang bilang carilah suami yang sayang sama ibunya. Dan aku bener-bener lihat banget sayangnya tuh bukan sayang yang mini gitu, enggak. Kayak sayangnya tuh perhatian banget deh, kayak ibunya harus, ibu jangan capek-capek ibu, terus dia yang ngerjain kerjaan ibunya. Terus he always treat me like a princess. Terus Gafar itu dewasa dalam menyikapi masalah, tapi kadang juga nggak dewasa. Kamu kenapa Apa? bisa bilang aku orang yang tepat? Ketika lo udah punya pasangan yang bisa ngehargain lo, itu udah the best banget buat gue. She's beautiful, you know right? Ceritain dong awal ketemu Gafar gimana. Hahaha. Cuma nanya doang yang bisa. Gafar gemes banget ke Ayah. Cuma nanya doang yang bisa. Aku yang gemes ke Gafar. Cuma nanya doang yang bisa ceritain Nanti dari kita awal. bakal versi fullnya kita akan bikin juga. Ini singkatnya adalah Gafar adalah punya sahabat aku buat orang-orang Dari yang SMP. kenal. Erin Mutiara Anjani itu sahabat aku dari SMP. Dia ini sepupunya, bener-bener sepupu. Jadi mamahnya Erin itu adiknya ibunya Gafar. Nah jadi aku tuh udah tahu Gafar tuh dari SMP. Nah jadi yang buat nggak tahu, Gafar tuh udah pengen sama aku dari SMP. Tapi aku nggak mau. Jadi lengkapnya tunggu di vlog selanjutnya. Kok di vlog ya? Salah, di Cerita. video selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Sharon. Gue mau tanya gimana cara lo manage semuanya, termasuk keuangan. Nah semuanya ini gimana? Tadi udah ya, kalau misalnya emosi udah ya, gue langsung masuk ke keuangan kali ya. Coba tanya ibu negara. Mungkin mungkin kalau misalnya teman-teman gue udah tahu kali ya, kalau misalnya gue orangnya Apa sih maksudnya manage keuangan apa? manage keuangan duit, manage duit. Gafar tuh kan orangnya boros banget. Ya wajar juga sih, manusia boros wajar. Cuma kadang suka berlebihan gitu, kayak sesuatu yang udah dia punya dia harus punya lagi. Terus kadang kayak terbawa, aku nggak apa-apa nih bilang, terbawa gengsi. Terus dia nggak apa-apa, wajar. Tapi itu dia harus bisa menahan. Nah mungkin Gafar nggak bisa kalau nahan pakai diri sendiri. Nah aku hadir sebagai membantu Gafar Dan kau hadir buat merubah segala. aduh aku pengen ketawa beneran. Jadi ya gitu sih sebenarnya, sama aja sih ya gitu. Kalau misalkan nggak terlalu butuh jangan. Ya buat reward diri sendiri itu boleh, cuma ya jangan berlebihan. Dari Indah Apriola. Tuh baik banget tahu Kak Indah, makasih ya kalau bantuin Gafar. Tapi Gafar tuh kurang ajar emang. Sabar ya Kak, aku juga setiap hari ngadepin Gafar. Nggak mau zoom muka kamu. Dari Indah, gue mau nanya, gue nggak mau nanya, cuman mau doain semoga apa yang lo dan Anya harapkan tercapai di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Di tahun ini ya, amin ya Allah. Nah ini dari Bila, sama ada beberapa juga yang nanya apa yang buat Anya dan Gafar yakin nikah muda. Ini banyak banget yang nanya nih, kenapa ya buat yakin? Yakinan itu muncul dengan sendirinya Nah, gitu. Kita nggak bisa jawab kenapa bisa yakin, gimana ya, yang bikin yakin tuh ya kita sendiri sama pasangan. Kalau misalnya ngeliat pasangan kita tuh kayak ya udah deh, emang dia kayaknya is the one gitu, insya Allah. Udah gitu kalau misalkan keluarga kita sama-sama menerima, insya Allah izin kayak gitu. Oh iya. Tuh kalau misalkan gue kenapa bisa yakin ya itu kita berhak mempunyai apa? Kita berhak mempunyai rencana, cuman Allah
yang menentukan. Emang terdengar klise, tapi emang bener itu, cuman kita emang bener-bener bener. ngerasain banget. Dan gue juga mungkin kalau misalnya teman-teman deket gue mungkin udah tahu juga, anjing nikah duluan. Gue nggak nyangka semuanya bakal pada ngomong kayak gitu. Nggak ada yang nyangka kalau misalnya gue pada nikah duluan. Dari gue sendiri pun gue nggak mau nikah muda. Gue mau nikah palingan umur 26 lah atau 27 gitu. Aku yakin pas dia tuh gue bilang sama dia, gue tuh nggak, kalau misalkan gue udah nemu yang kayak lu mah gue udah nggak usah nyari pacar, gue mau nyari buat kayak lu mah cocok mah buat istri. Gue udah bilang kayak gitu. Terus Dan aku pikir itu tuh gombal karena kan cowok. ya dan tadinya gue kayak apa ya, mau ngomong kayak gimana sih ya? Menemukan sosok ibu di aku, gimana sih ngomongnya waktu itu? Dia melihat sosok ibu di aku gitu. Ya, aku bingung dia ngomongnya gimana, apa gitu deh. Benar. Intinya kenapa kalau misalnya gue yakin sama dia, kalau misalnya gue yakin kenapa sama Anya, nggak tahu deh. Kalau misalnya dari awal ngeliat mungkin kayak anjir nih orang emang buat yang apa ya, kayak dress of my life gitu. Enggak, emang kayak gitu. Gimana cara meyakinkan diri bahwa pasangan kita itu adalah the one? Ya, anggap ini lu berdua nih, anggap nih gue sama Anya, iya kan? Nah, lu kalau misalnya anggap satu-satunya, enggak nih, kalau misalnya anggap satu-satunya, ya kalau misalnya lu kebelah itu ya nggak bakal jadi satu dong, bakal jadi setengah. Ya intinya apa ya, kalau misalnya lu dipisahin sama dia, lu nggak bakal jadi lu yang seutuhnya, lu bakal jadi ya lu yang setengah doang, nggak utuh, lu yang setengah. Jadi bukan lu yang utuh. Akhirnya itu juga pendewasaan diri juga. Kalau misalkan kayak aku sama Gafar kan udah bisa dibilang udah pernah kenal sama beberapa lawan jenis sebelum kita bertemu. Terus kalau dulu mungkin kita kayak berantem kayak ya udah lo pergi aja kayak gitu nggak sih mikirnya, ya nggak sih? Iya. Nah kalau sekarang tuh lebih kayak misalnya kita berantem, kita kesel. Kalau misalnya aku berantem sama Gafar, aku nggak bisa kayak udah sana pergi aja, sana pergi. Lagi berantem, debat, terus pas udah rada cooling down gitu, kita mikir, anjir kenapa gue yang jadi emosinya yang kayak gini. Malah kita jadi yang kayak mikir, udah emang salah aku juga sih. Udah emang ujung-ujungnya yang kayak ya udahlah, kayak lu ngapain sih ngebahas yang kayak gitu. Kayak kita udah deh jangan kayak gitu. So kita udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Buat yang belum kejawab, itu udah dijawab semua. Ya kira-kira kayak gitu deh jawabannya. Intinya kalau misalnya ada yang nggak kejawab, kita mohon maaf. Kalau misalnya kita jawabnya masih belibet juga mohon maaf. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan kurang-kurang kata, kita mohon maaf. Dan kalau misalkan ada yang nggak kebaca, kita juga mohon maaf. Dan mohon maaf kalau kita nervous kayak gini. Gak usah minta maaf, itu ngapain minta maaf, itu kan kemauan kita. Iya betul. Pokoknya buat yang nanya gimana kita ketemu, nanti bakal ada videonya sendiri. Terus pokoknya buat teman-teman, makasih banyak semuanya yang udah nanya. Terus pokoknya ikutin aja dan doain terus. Kalau misalkan kita nikahnya nanti kapan-kapannya, doain yang terbaik buat kita. Amin. Thank you sobat, dadah. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, mais pas de